integrasi nasional di berbagai bidang. Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi tercapainya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa. Menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri. Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut penjelasan upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yaitu: A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. C. Menegakkan supremasi hukum. D. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara benar. E. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain: A. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri, sehingga tidak bergantung pada impor. B. Sektor pertanian dijadikan sebagai prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. C. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara: A. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. B. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. C. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. D. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia untuk mengatasi ancaman militer. Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat sementara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat sementara melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sekian pemaparan tentang upaya mengatasi ancaman integrasi nasional. Thank you for watching.